Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus sahabat saya Pak Bupati, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Hadir juga Bapak Wakil Bupati, jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka apa ini? Pelantikan GB Ansor Kecamatan Tutur menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, juga hadir muslimat dan fatayat. Saya nggak perlu lihat seragamnya, saya bisa membedakan mana fatayat, mana muslimat, cukup dari baunya. Fatayat baunya parfum, muslimat baunya balsem. Serta hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Beli gorengan, minumnya susu. Hai orang Pasuruan, I love you. Bersyukur sore hari ini kehmen ki apa lagi? Kopi, teh, susu. Niki ono kopi, ono susu niki Gus Irsad. Niki nyuwun sewu, minuman paling membingungkan sedunia. Kenapa? Kopi nih ngajak melek, susu nih ngajak turu. Saya bersyukur sore hari ini bisa kumpul dengan sahabat saya Ansor dan Banser. Sahabat-sahabat yang saya cintai. Salah satu kenapa saya mencintai Ansor dan Banser, karena Banser dan Ansor itu menggunakan diksi sahabat. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah kamu bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu semakin terengginas dan perkataan-perkataannya tidak membuat kamu mendekatkan diri kepada Allah. Maka kemudian dikatakan definisi sahabat, khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Bapak Ibu, sahabat Ansor Banser, yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, yang kita cari adalah sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat?
Siapa itu teman? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kita senang. Siapa itu pacar? 1 orang yang membuat kita melupakan 1000 orang. Tapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi yang kita cari sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Maka nyuwun sewu, saya berdoa mudah-mudahan kita bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Amin. 1 orang sahabat yang bisa memahami air matamu itu lebih berharga dibandingkan 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Maka hubungan seorang sahabat itu apa? Seperti mata dan tangan. Sahabat itu seperti mata dan tangan. Maksudnya apa? Mata menangis, tangan mengusap. Dan tangan terluka, mata menangis. Itu hanya saya dapatkan di Nahdlatul Ulama. Maka para sahabat yang saya muliakan, izinkan saya hadir sebagai sahabatmu. Aku sama kamu sama, bedanya mengaku ganteng titik. Oh tenan. Katanya santri ini Samsudin saya ini. Nah, maka sahabat Ansor dan Banser hari ini adalah merupakan gambaran Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Hitam putihnya Nahdlatul Ulama tergantung bagaimana hari ini kita mengekspresikan sebagai kaula muda Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya cintai, ada sahabat Ansor Banser yang saya banggakan. Dunia berubah dengan sedemikian cepat. Hanya orang yang terus belajar yang akan menjadi pemilik masa depan. Saya sering bilang, orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan, sementara orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Kita hari ini digambarkan kepada 2 keadaan. Bagaimana kemudian ketika Allah melihatkan kuasanya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa tadi saya buka dengan ayat surat Ali Imran ayat 26. Saya pengen Anda sahabat saya Ansor Banser belajar dari 2 hal ini. Coba Anda lihat, dalam waktu yang bersamaan Allah mempertontonkan 2 hal kepada kita. Yang pertama, anak kecil, pengamen jalanan, tanpa diduga, tanpa disangka, diundang oleh Presiden Jokowi ke istana. Hanya dengan 1 lagu, ojo dibanding-bandingke. Allah angkat derajatnya. Siapa? Farel Prayoga. Tapi di satu sisi Allah kasih gambaran. Orang yang punya kuasa, punya jabat dan pangkat, jenderal bintang 2. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah hinakan sehina-hinanya. Siapa Bu? Aku ngomong loh. Maka kemudian apa? Satu ayat yang sering diijazahkan oleh guru-guru kita Gus Bupati. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah hanya pengen menggambarkan begini. Aku mampu kata Allah menjadikan seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Tapi Allah juga pengen mengatakan, aku juga mampu mencabut kuasa dari orang yang merasa sok kuasa. Maka coba Anda lihat, sejarah membuktikan bagaimana Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Saklabah sahabat Nabi. Tapi Anda wahai orang kaya, Allah pengen mengatakan kepada kita, Allah juga mampu menjadikan orang kaya raya jatuh hina. Siapa? Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Siapa? Daud. Peperangan Jalut dan Tolut. Daud berhasil membunuh Tolut. Membunuh Jalut. Hanya dengan ketapelnya Allah mengangkat derajat Daud menjadi orang yang luar biasa. Allah juga mampu mengatakan kepada para penguasa yang zalim, hei penguasa, aku mampu membuat kalian hina. Dibuktikan dengan jatuhnya Fir'aun.
Padahal Fir'aun, mohon maaf Bapak Ibu, dia mengatakan kepada semua orang, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tidak hanya ngaku raja, dia ngaku Tuhan. Bahkan Allah memberikan segalanya kepada Fir'aun. Qila wa qala disebutkan, satu ketika Fir'aun selilitan, Allah utus malaikat untuk dandani cangkeme Fir'aun. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Rob, kenapa saya harus dandani cangkeme Fir'aun? Allah berfirman mengatakan kepada malaikat, malaikat, cangkeme Fir'aun ke dandanono sing rapi, ojo nganti selilitan. Mosok Gusti Allah kok cangkeme selilitan? Allah jatuhkan sehina-hinanya. Dan Allah juga kasih gambaran bagaimana kemudian Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, gak punya suami, bisa hamil. Siapa? Maryam. Cuman pesan saya satu kepada Bapak Ibu Pasuruan, please anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti malah matur kalau Pak Bupati anak kula kaya Maryam. Maksudnya apa? Orang duwe bojo meteng. Niku ra kaya Maryam tapi diuntal codot. Maka kemudian apa? Generasi muda Nahdlatul Ulama, sahabat Ansor dan Banser harus memiliki optimisme. Bagaimana kemudian agama Islam bisa berkembang karena optimismenya? Sahabat Ansor Banser, apa bedanya orang optimis dan pesimis? Bedanya satu nak. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Saya kasih contoh bagaimana kemudian saya optimis. Ketika orang mengatakan lokalisasi sebagai tempat yang hina, lokalisasi sebagai tempat yang menjijikkan, saya melihat peluang di dalamnya. Apa? Peluang dakwah. Saya datangi mereka para begenggek rahimakumullah. Semua orang mencaci maki Pak Bupati. Miftah goblok, Miftah petuk, lonte kok diajak ngaji. Demi Allah, demi Rasulullah, 23 tahun saya ngaji bersama para begenggek, tidak sekalipun saya memanggil mereka dengan nama begenggek. Kan gak mungkin saya ngaji, mbak-mbak para lonte rahimakumullah, gak mungkin. Toh saya menyadari mereka pekerjaannya hanya menjual kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Makanya nanti malam ibu-ibu ketemu suaminya, katakan yang lembut bahasamu kepada suamimu, papa krotonya sudah siap. Saya bilang sama Pak Bupati, saya itu kalau berangkat ngaji 2 minggu baru pulang, 10 hari baru pulang. Begitu sampai rumah saya bilang sama istri saya, kroto gitu. Coba kita lihat. Orang optimis melihat peluang dalam masalah. Toh kemudian kita diingatkan, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat kecuali tanpa solusi. Pasti ada solusi. Nah hari ini mohon maaf, tantangan kita apa? Begitu besarnya fitnah-fitnah kepada Nahdlatul Ulama. Saya katakan mohon maaf, the best quote of today saya sampaikan. Kadang-kadang badai itu datang tidak untuk mengganggu hidup kita, tapi untuk membersihkan jalan kita. Kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang kepada kita, tapi kita bisa belajar bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Saya sering bilang apa? Orang NU, jangan pernah mikir omongan orang. Kenapa? Kadang-kadang orang itu ngomong juga tidak pakai mikir. Yang lucu ibu-ibu muslimat, ada temannya bikin status WA, tersinggung, please deh. Wong ya tekoi, ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Koncone gawe status WA Pak Bupati tersinggung. Saya sampaikan, kalau ada orang posting status hatimu tersinggung, bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Coba kalau soal disindir, dibully, dibenci, dimaki sama orang,
Sahabat Ansor Banser belajar dari saya. Orang yang paling kebal ketika dibully. Gus Miftah apapun dibully. Soal wayang dibully, rendang punya agama dibully, ceramah di gereja dibully. Saya santai. Saya ditanya sama istri saya, Beb, bujuku ayu yoyu. Saya jawab, iya saya. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Abah itu kenapa sih kalau dipuji, kalau dibenci, kalau dicaci, dibully, kenapa enggak pernah sakit hati? Saya bilang, kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup telinga dengan dua tangan kita. Yang perlu kita lakukan bukan nutup cangkeme uang, tapi tutupin kuping muyu. Komentar sekian banyak, gak pernah saya sakit hati. Saya pernah satu postingan, Pak Bupati, dikomentari 100.000, semuanya mencaci. Apakah saya sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Santai aja bro. Lah Banser gak mungkin dicaci maki sampai 100.000, gak jelas. Followernya cuma 2. Saya itu bersyukur Pak Bupati. Alhamdulillah hari ini Instagram kita itu followernya paling banyak. Bahkan lebih banyak daripada milik Nahdlatul Ulama. Tagar Gus Miftah, 10 tokoh nasionalis yang dianggap merah putih dan paling populer di TikTok. Coba Anda lihat. Dari 10 orang itu, saya ingin mengatakan begini, ayo kita mampu, kita bisa. Nahdlatul Ulama punya potensi. Nahdlatul Ulama punya segala-galanya. Persoalannya adalah bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Kalau masalah bisa, oh bisa Bapak Ibu. Saya waktu itu dikasih tulisan sama teman-teman, Gus coba dilihat tagar TikTok hashtag by number. Tahun 2022, waktu itu diupdate bulan Maret. 10 tokoh yang dianggap nasionalis dan memiliki hashtag paling banyak di TikTok. Nomor 10, ketuane Pak Bupati, Gus Muhaimin Iskandar. 5 juta tagar. Nomor 9, Pak Erlangga Hartarto, 31 juta tagar. Nomor 8, Prabowo Subianto, 105 juta tagar. Nomor 7, Sandiaga Uno, 123 juta tagar. Nomor 6, Ridwan Kamil, 184 juta tagar. Nomor 5, Puan Maharani, 212 juta tagar. Nomor 4, Erick Thohir, 244 juta tagar. Nomor 3, Anies Baswedan, 331 juta tagar. Nomor 2, Gus Miftah, 600 juta tagar. Loh, kalau sekarang ngomong ngalim gak ngalim Pak, mungkin dari semua yang paling tidak alim Gus Miftah. Tetapi apa kata Allah nyuwun sewu, kata Syekhina wa murabbi ruhina Abah Dimyati Rois, beliau mengatakan apa? Qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Yang dipunyai Miftah itu mungkin sedikit, tapi hasilnya maksimal. Sementara sekarang banyak kiai, banyak gus, banyak santri, dia punya maksimal tapi hasilnya minimal. Sak goblok-goblokku Pak Bupati, 230 orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Kowe piro? Persoalannya apa Pak? Bukan masalah bisa tidak bisa, mau atau tidak mau. Carta Politika, Poltreking bulan 6 bikin survei. Siapa ustadz yang paling berpengaruh di Indonesia? Muncul. Saya waktu itu bersyukur alhamdulillah banyak kiai NU, banyak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang kemudian masuk. Walaupun nyuwun sewu, mayoritas masih dikuasai oleh kelompok-kelompok Wahabi. Di situ kemudian disebutkan siapa orang-orang NU yang mampu untuk masuk ke dalam sana. Disebutkan Pak, kula maca awalnya bingung. Nomor 10 orang yang kemudian mohon maaf secara kultural tidak sebesar kita masuk Pak. Figur berpengaruh nomor sekian, Ustadzah Oki Setiana Dewi. Aku batin, mosok Gus Irsad kalah karo Oki. Nomor 9,
Ustadz Dasat Latif. Nomor 8, Ustadz Maulana. Masa kamu kalah sama jamaah? Jamaah, oh jamaah. Berikutnya Ustadz Solmed. Di atasnya ada Ustadz Hadi Hidayat. Di atasnya Hanan Ataki. Di atasnya lagi Habib Ja'far. Di atasnya Mama Dedeh. Di atasnya lagi ada Aa Gim. Saya mulai bangga di sini. Di atasnya lagi ada Gus Bahauddin Nur Salim, Gus Baha. Di atasnya lagi ada Gus Mustafa Bisri. Ini yang saya tidak enak. Di atasnya lagi ada Gus Miftah. Persoalannya begini, Pak. Persoalannya bukan masalah alim tidak alim. Tapi berani nggak kita mengambil peluang itu? Saya bilang, Kiai NO itu hari ini koreksinya satu. Selalu berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Jadi rebutan sak nggon-nggon yo kuwi-kuwi tok li. Padahal apa? Di luar NU banyak orang-orang yang harus banyak mendapatkan kajian Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Tapi kenapa peluang itu tidak pernah kita ambil? Kita buat lompatan. Ketika kemudian pengajian artis dikuasai oleh para Wahabi, saya datang membuat pengajian teman-teman artis. Dan jamaah saya asik, Pak Bupati. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Ini empat-empatnya janda semua. Dan yang paling baru idolanya Pak Bupati Pasuruan, Lucinta Luna. Ketoke wayu bahasan ngerangkul aku, ya Allah busine metu. Artinya apa? Sejarah mengajarkan perubahan begitu cepat, maka metodologi dakwah juga harus berkembang, Pak. Dulu di awal Nabi Muhammad SAW mengajarkan metodologi dakwah nopo? Khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Artinya apa? Bahwa communication itu menjadi penting. Case-nya berbeda, ayatnya sama, tentunya dalam mengaplikasikannya juga berbeda. Contoh, hadis yang berkait dengan orang mabuk. Orang yang mabuk 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Orang yang mabuk sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Saya sementara mengajak para pemabuk untuk sholat. Begitu saya ngajak orang mabuk sholat, diprotes oleh kiai. Miftah, apa matamu ki picek? Wong mabuk kuwi salate ra ditampa karo Gusti Allah 40 dino. Iki ana wong mabuk ngopo mau ajak sholat? Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak pemabuk menjadi andilau antara dilema dan galau. Mereka bertanya kepada saya, Gus, apakah benar ada hadis yang menyatakan orang mabuk sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Saya jawab, benar. Terus bagaimana dengan kami? Saya jawab, mohon maaf mas, itu hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal. Kalau nunggu gak mabuk sholatnya, kapan? Maka saat itu saya membuat satu quote yang viral di bokong truk. Apa quote-nya? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Melu. Iya masuk quoteku. Lak rupamu kayak dino minggu, ra masuk. Artinya apa? Ini peluang besar. Metodologi begitu berkembang. Zaman Nabi khatibun nas biqadri ukulihim. Dakwah bil lisan. Kula niku yakin, Gus. Santri alim seperti Gus Koyum, seperti Gus Baha di Nahdlatul Ulama itu sangat banyak. Tapi kendalanya di mana, Pak? Di bahasa komunikasi, retorika. Orang yang ahli Quran seperti guru kita Gus Baha, Gus Koyum itu banyak. Tapi tidak didukung dengan bahasa komunikasi yang baik. Maka kalau kemudian kita belajar kitab taklim itu, salah satu guru yang berhasil itu siapa? Ketika kalamuhu fasih, berbicaranya, komunikasinya dia baik. Makanya Caca Ansor Banser latihan ngomong li. Minimal kayak gombali calon bojomu dhisik. Santai wae li.
kamu gombali. Di hadapanmu aku malu melihat wajahmu, tapi di hadapan Tuhanmu terang-terangan aku menyebut namamu untuk menjadi jodohku. Ngono le. Kowe malah galau, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Amodiar malah tahlilan. Kemudian apa? Di masa sahabat, kembali dakwah itu mengalami kemajuan pesat. Di zaman Nabi kita diajarkan dakwah bil lisan. Zaman para sahabat kita mengenal dakwah bil kolam. Bagaimana kemudian Al-Quran dan hadis mulai dibukukan. Mulai banyak para penulis hadis dengan segala rawinya. Berkembang lagi jauh di masa para wali songo. Kita mengenal dakwah bisaqofah dengan menggunakan budaya. Bagaimana kemudian wali songo paham betul dengan kultur bangsa Indonesia. Bagaimana kemudian wali songo memahami kearifan lokal. Memahami kebudayaan. Sehingga apa? Cara-cara yang digunakan oleh wali songo tidak bisa lepas dari budaya orang Jawa, orang Indonesia. Maka coba Gus jenengan persani. Wali songo niku waskita. Dulu ketika membuat masjid itu pasti di pinggir alun-alun, Pak. Kenapa? Karena wali songo paham kalau ada alun-alunnya pasti ada orangnya. Dibangun masjid. Orang dulu belum tahu apa itu masjid karena agamanya Hindu Buddha. Bagaimana supaya mereka tertarik masuk ke dalam masjid? Dikasih gamelan. Makanya kalau di Keraton Jogja di Masjid Kauman itu ada 2 gamelan yang terkenal. 1 Kiai Nogowilogo, nomor 2 Kiai Guntur Madu. Makanya saya nggak bangga dipanggil Kiai karena gamelan juga Kiai. Bahkan di Solo mohon maaf Kebo Kiai. Namanya Kiai Slamet. Kebo Slamet, makanya saya nggak bangga dipanggil Kiai. Kalau saya Gus lebih suka dipanggil Gus daripada Kiai, karena jadi Kiai itu berat, makannya sedikit, tidurnya sedikit, enakan jadi Gus, dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan. Betul Bu? Apalagi kalau di Jawa Barat dipanggil Kiai kalau istrinya 4, ajengan. Sementara saya cuma 1, maka saya bilang sama Pak Bupati, laki-laki istrinya 4, Superman. Istrinya 3, gentleman. Istrinya 2, pomerwen. Istrinya 1, cemen. Saya sorry Bu, saya tidak nikah lagi bukan karena saya nggak laku Bu, karena saya terlalu setia Bu. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Bukan masalah luar biasa Gus. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojoku modar aku. Karena saya harus berhati-hati Gus. Kenapa? Karena saya paham betul laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Kenapa saya tidak menikah lagi? Karena saya begitu menghormati perempuan. Karena saya punya prinsip, perempuan itu suci seperti sajadah. Artinya apa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ansor Banser yang belum menikah nggak usah pacaran nih. Saya dulu zaman kuliah satu-satunya orang yang tidak pacaran. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi hari ini saya katakan, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Aku ora karo Gus Miftah ya telat. Asli. Begitu dikasih gamelan, ditabuh. Orang dulu kan seneng Gus, krungu gamelan, mendatangi sumber suara. Makanya sama dengan orang Pasuruan, diundang pengajian rung mesti mangkat, tapi lah tonggone nanggap jaranan ra diundang mangkat. Nggih Pak Bupati. Nek kene kuda lemping namanya napa?
Kepangan, ana jaran kepang mangkat. Bantengan kepangan. Padahal nyuwun sewu jaran kepang itu kan ngundang demit. Kok seteka wong tutur. Berarti wong tutur kaya demit. Mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Lho ngene kurang ajar Gus. Ndelok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000. Masan pengajian ndelok kiai ana kotak infak nyemplungi 1000. Ndelok munyuk 100.000, ndelok kiai viral infake 1000, nyuwun 1000. Lebih mahal munyuk napa kiai? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk kekrek lambene ini. Begitu gamelan ditabuh, orang tertarik untuk datang. Zaman dulu Gus, itu nggak ada orang yang pakai sandal. Kalau langsung masuk masjid, masjidnya kotor. Bagaimana cara wali mensiasatinya? Di depan masjid dikasih kolam kecil. Milon jenengan persani, hampir semua masjid lama di depannya ada kolam kecil. Tujuannya apa? Jamaah yang datang, orang yang datang waktu itu nggak usah diperintah, cuci kakimu, tersinggung. Caranya bagaimana? Dikasih kolam kecil. Sebelum masuk masjid, sikile nyemplung kolam, begitu mentas, resik. Duduk di dalam masjid. Disitulah kemudian para wali mensiarkan Islam dengan menggunakan lagu, tembang, syair. Muncullah lagu Seluku-Seluku Bathok. Ketika mengajarkan bagaimana kemudian menghadapi atau berpersoalan kematian, cukup pakai lagu Turi-Turi Putih. Mengajarkan toharoh, Seluku-Seluku Bathok. Mengajarkan pejabat supaya tidak korupsi, cukup dengan lagu Gundul-Gundul Pacul. Jadi nyuwun sewu. Kok bocah-bocah tutur cansor ning masjid puji-pujiane gundul-gundul pacul ora apa-apa le. Allahu Akbar pujian gundul-gundul pacul-cul. Enggak masalah. Atau besok lagi kalau Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mau sambutan, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Bupati. Munggah panggung gundul-gundul pacul-cul. Boleh. Supaya enggak gemblelengan. Karena kalau wakul gilempang segane dadi saratan. Enggak ada manfaatnya. Mengajarkan tentang toharoh, cukup dengan lagu Seluku-Seluku Bathok. Seluku-seluku bathok, bathok ela elo. Si Romo menyang Solo le oleh payung sing bandar seluku bathok bathok ela elo si Romo menyang Solo le oleh payung majentit lo bah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip sing gare korupsi iki lho. Yen urip golek duit wis salah, Cuk. Yen obah medeni bocah, yen urip ayo ngibadah, duit sing mau pikir. Nganti rupamu kaya kotak infak Kang. Kok gething aku. Diulangi. Majentit lo bah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi
kanca kula Muhammadiyah takon, "Gus, ngopo to kok ning masjid wong NU niku enten puji-pujian?" Lah, wong Muhammadiyah ora puji-pujian soalnya ora ngerti sejarah niki. Kon kula haji tahun 2015 kali kanca kula Muhammadiyah. Kalau Gus deloken Mekah Madinah baradan ra puji-pujian, ngopo ning tutur baradan puji-pujian? Kula jawab beda, Bro, beda. Napa bedane? Mekah Madinah urung ngadan, masjide wis kebak. Lah ning tutur, ya Allah. Mila nyuwun sewu, ibarat numpak bis nika lho, Gus. Lah bise kebak ya langsung mangkat. Lah bise ora ngono isine ya golek penumpang. Mila kondekture bengok-bengok. Cara wong eno nganggo puji-pujian. Golek penumpang. Mila kula pesen, tiang tutur lah puji-pujiannya sing apik. Subuh-subuh adem ning tutur manggone dhuwur, pasuruan lantai 3. Puji-pujiane cara wong tuwa, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Delalah wong apa, Gus? Ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngapura sekatahe dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Dadi nganggo kol-kolah barang iki lho. Sluku batok. Niku sangka tembung huslu batnaka, bersihkanlah batinmu. Batoke la elo saking tembung batnuhu, la ilaha illallah. Si Romo menyang Solo, si Ramo aduso menyang mangkat Solo salat. Mila napa wong arep salat kudu suci. Aduso si Ramo. Mila bocah Banser ancur kowe ngak Banser. Lak nguyuh ya cewek. Nguyuh ning ngisor tiang listrik, ora cewek malah sangune ilmu tutul. Tutul ke tiang listrik, adalah kesetrum ter. Dadi nireng kaya rupamu kuwi. Kula niku paling wedi Pak Bupati, lak nguyuh ora cewek, mendingan kula ngempet. Kula duwe pengalaman sowan abah kula teng Lampung numpak kapal feri Merak Bakauni, ning tengah-tengah laut kebelet pipis ning toilet, nguyuh ora ana banyu. Aku bingung, mosok tak tutul-tutul kaya Banser tutur aku. Tak enteni banyu ra metu-metu, akhirnya kula kelingan ngesaki seprit. Apa yang terjadi, kula cewek nganggo seprit. Rasane tengkranyas Pak Bupati. Untung ra glegeken. Ngono kuwi bojoku takon dirubung semut mboten mbah matamu kuwi ya. Milan jenengan pirsani, hampir semua kitab fikih pasti awalnya napa babut toharoh, soalnya bersuci. Nyuwun sewu, babut toharoh bersuci. Si Rama menyang Solo, si Rama adusa menyang salat Solo, salat. Oleh payung muto, la ilaha illallah hayyu mauta, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Niku cara wali songo, bisa kofa. Nerangke babakan wong mati, ora perlu diwacake ayat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ora wedi wong biyen diwacake ayat. Milong saiki gua ya, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Cangkeme wong-wong niku, kula dinyek, wong NU lak ngaji nggak pernah dikembalikan kepada Al-Quran, nggak pernah dikembalikan kepada Al-Hadis. Kula jawab, kenapa Kiai NU kalau ngaji tidak pernah berbicara saatnya kita kembali kepada Al-Quran? Karena orang NU tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Kenapa kita tidak teriak-teriak meninggalkan, tidak kembali kepada Al-Hadis? Karena kita tidak pernah meninggalkan hadis. Maka saya curiga kalau orang-orang yang selalu ngomong saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis, mungkin selama ini kamu meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis. Makanya cara berislamnya orang NU itu santai, Gus. Sing kono dididik demo, ulamae dicekel polisi, demo aksi bela ulama, dididik aksi bela ini. Lah dididik takbir. Apa sing iso Allahu Akbar mung cangkemmu tok. Aku tahu ning Jakarta dijemput karo
Konco-konco Jakarta begitu lewat Monas, takbir. Allahu Akbar. Kaca mobil tak buka langsung tak jawab, Sami Allahu liman hamidah. Malah sopirku jawab Robbana walakal ham ini. Lah zaman biyen mbah-mbahe dhewe Kang, kuwi takbir diwacake ning kacang ijo, dibalangke ning Belanda dadi bom. Biyen takbir nggih ngusir Belanda, saiki takbir nggih nutup rumah makan, kan goblok. Tutup rumah makan, Allahu Akbar, murah temen. Milo kita nyantai saja Mas. Aksi bela tauhid, nggak perlu demo, tahlilan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela nabi, solawatan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela janda, ya lamaran. Ada janda di sini? Oh banyak. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Makanya kalau Banser menikah, menikahlah dengan janda. Kenapa? Tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Mila sak Indonesia Gus, bandara sing paling disenengi wong lanang iki mung Bandara Surabaya. Bandara Juanda. Juanda. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Serondo iki biasanya iki mau cangkeme ombo. Iki rondo biasa. Nerangke babakan wong mati, nggak perlu dibacakan ayat. Nggak perlu dibacakan ayat. Umpamane kullu nafsin dha'iqatul, enggak. Cara Wali Songo cukup nganggo lagu judule Turi-turi putih. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Turi-turi putih, he wong Pasuruan, sira kabeh tak tuturi wong kuwi wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih niku hukume sunah apa wajib, Bu? Sunah yu, sunah. Jadi lah awakmu pengen, ibu-ibu pengen kain kafan rupane ungu, ora apa-apa. Paling mun kanaken bengok, wow janda. Ora apa-apa. Kaya gula, kaya Gus Isan iki nyuwun sewu senengane nganggo ireng, ya ora apa-apa. Masuk liang kubur pakai kain kafan warnanya hitam. Paling malaikate bengok, wow pakai hitam siapa takut. Kue Banser nyuwun sewu, aku wong NU Gus, pengen kain kawan warnanya hijau, ora apa-apa, malah beneran le, ora bakal takoni malaikat munkar nakir, soalnya apa dikira lontong. Bu, wong lanang karo wong wedok niku kain kafane luwih kandel lanang napa wedok? Niku lho Gus wong wedok, wis mati isih boros tak kandhani. Kain kafane luwih kandel Pak wong wedok iki padake. Mila hati-hati le jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Lah, ora ana istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kandhani. Nggih napa mboten, Bu? Makanya saya ditanya sama Sabrina, istrinya Deddy Corbuzier, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai mawon Pak Bupati, masih awal, mereka kita muliakan ya. Nanti rampung pengajian kita bantai bareng-bareng. Kulo kira wanita urusan karo wong wedok. Soalnya perempuan itu nyuwun sewu. Karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Apa meneh wong wedok jilbabe pink, ya Allah. Mesti ahli sejarah nih. Jadi wong lanang duwe salah pisan seumur hidup kelingan terus niku wong wedok. Makanya kula wingi takoni karo bojo kula, "Bah, pengen rabi meneh apa mboten?" Aku lak umpama rabi meneh, Bun, aku pengen rabi karo wong Arab. Lah napa? Dadi lak bojoku Arab nesu serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek sadaqallahul ladzi. Wong wedok dilawan. Makanya wingi kula takoni, "Gus, napa to setiap kalimat nafsu itu kok sering kali diawali dengan kalimat hawa?" Soalnya sing iso gawe emosi lan nafsu itu hanya hawa tak kandhani. Mila hati-hati karo hawa, Pak. Mila aku ora seneng karo wong lanang.
Ya tetap hawa Pak itu loh. Ditandur, dikubur, Kebon Agung niku artine napa? Kuburan. Supaya ngerti niku kuburan biasanya diwenehi patok. Yen patok siji niku jenenge tenger, kuburan niku patoke loro. Berarti tenger. Mila napa dalam tradisi Ahlussunnah wong mati kudu didongake. Soale sing mati tenger. Napa wonten hadise wong mati denger-denger? Ana Pak, iki pintere Wali Songo. Ora perlu diwacake hadise tapi iso dimaknai karo turi-turi putih. Al mayyitu fi qabrihi kata Nabi, kal gharik al mughawis. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing, al mughawis yang membutuhkan pertolongan. Kal gharik al mughawis, denger-denger Pak. Yang tadiru dakwatan, yang menunggu doa. Doa dari siapa? Talhaquhu min abihi, doa yang diharapkan dari bapak ibunya kalau yang mati anaknya, au min akhihi atau dari saudara-saudaranya, au min sodiqin lahu atau dari kanca-kancanya. Kanca-kanca ini bahasa Indonesia apa Pak? Boleh. Ini konco-konco sing ning pengen belajar jadi dai nasional ya. Kuwi latihno bahasa Indonesia. Karena kebanyakan kita itu karena terlalu sering ngomong bahasa Jawa, banyak bahasa Jawa yang tidak bisa ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Oke Pak, contoh, mususi beras. Apa bahasa Indonesia nih Pak? Oh nggak bisa. Kalau orang Jawa beras dipususi, piring diisai-isai, baju dikumbai, beda yuk. Ayo, nguyuh hanyang-hanyangan. Ayo, apa bahasa Indonesia nih? Orang mosok kencing tawar menawar. Apa ya kencing makcrit lah ya. Apa Pak Wabub? Ora ana Pak Wabub. Kaya kula pengajian karo wong Pasuruan. Terima kasih yang duduk di bawah tanpa tikar. Insyaallah pulang pengajian little body, siliti gatel kelebon wedi. Ayo apa bahasa Indonesiane? Ora ana Pak. Wong bahasa Jawa iki padha-padha teleke metu saka silit sing beda jenenge beda kok. Ayo kowe. Teleke sapi jenenge apa le? Letong. Teleke wedhus jenenge rintel. Teleke pitik jenenge lencong. Pantesan tak jak ngaji ra iso uteke kebak telek kok. Jawa Pak, ampuh Jawa niku. Nah, aumin sodikin lahu atau dari teman-temannya. Wa idza lahiqathu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka sesungguhnya doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Dadi nyuwun sewu Bu, jenengan duwe dulur mati mau kirimi donga Fatihah niku mungguhe si mayit luwih seneng tinimbang jenengan kirim alpat. Wong jenengan yo ora gablek alpat. Wa anna hadayal ahya lil amwat, karena sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati ad-du'a wal istighfar, doa dan istighfar. Ayo, saiki sapa sing kondo ndongake wong mati niku ra ono dalile. Gobloke wong-wong sing ra percaya kali tahlilan niku napa? Yang dijadikan ayat untuk menolak tahlilan surat At-Taubah ayat 89. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Itu dijadikan ayat nolak tahlilan, orang ndelok asbabun nuzule. Wala tusolli, dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka. Siapa yang dimaksud ala ahadim minhum? Satu orang munafik. Ayat ini turun ketika Kanjeng Nabi ajeng nyolati jenazah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay niku wong munafik. Arep disolati. Kale Umar dikane, Kanjeng Nabi, iki wong munafik lho, napa kok jenengan solati? Kanjeng Nabi jawab, Mar, nabine aku dudu awakmu rasa kaken cerewet, Mar. Lah cara wong Jawa Timur. Akhirnya napa? Begitu Kanjeng Nabi ajeng solat, turun ayat ini. Muhammad, jangan kamu solatkan. Satu munafik. Makanya dulu Pak Kiai Hasim Muzadi pernah punya usul. Koruptor kalau mati nggak usah disembahyangkan, nggak usah disolati. Kenapa? Karena koruptor itu munafik. Ayatul munafiki salah satu. Ini gua koruptor. Mula kula ndino kula kadang-kadang niku matekai Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, muga-muga bupatine Pasuruan ora korupsi, amin. Aku ndongake awakmu lho, Bro, iki lho. Kudu husnul khotimah Pak Bupati.
kula wingi ngaji teng Jakarta, gara-gara Pak Kiai Ma'ruf ngendikake besok orang yang masuk surga Indonesia yang paling banyak itu orang Indonesia. Gara-gara menggunakan jatuh hadis man qala akhiru la ilaha illallah dakhalal jannah. Sementara orang Islam paling banyak orang Indonesia. Berarti orang yang masuk surga itu kebanyakan orang Indonesia. Saya ditanya sama teman-teman, Gus, bagaimana dengan DPR yang korupsi? Apakah masuk surga? Saya jawab, masuk surga. DPR koruptor tetap masuk surga. Tapi begitu masuk surga, Kiai Pasuruan tanya sama malaikat, hei malaikat, itu ada DPR koruptor, kenapa dia masuk surga? Sabar Pak Kiai, DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Ada DPR di sini? Izin Bapak. Oh, ketua nih. Halo bro. Kayak kula wingi Gus, ngaji teng Sumatera. Dalane iki elek banget berlubang-lubang nih kok. Serasa dihantam ombak tanpa air. Geludak geluduk, geludak geluduk. Lah itulah bedanya Sumatera sama Jakarta, Pak. Kalau Sumatera banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan gitu loh. Lah sopir ki sing jemput kula ngomong ngeten. Gus, niki dalane rusak niku sing rusak mobil truk, dam truk, tronton, mobil-mobil gede niku dalane dadi rusak. Nah, jawab, Mas sopir, salah. Sing rusak dalan kuwi ora mobil truk, ora mobil gede-gede kuwi, tapi sing rusak dalan iki mobil mewah. Lah kok ngoten Gus? Kenapa? Karena uang yang seharusnya untuk dandani jalan dikorupsi pejabat untuk beli mobil mewah. Tak kandhani. Yancuk kok aku ngono. Lah saiki lek pejabat sing bosok penting ora didancuk-dancuk iki kepripun jal? Mila tenan, kula kadang-kadang pas kelingan Pak Bupati niki tak fatihah, muga-muga Bupatiku Pasuruan ki slamet ya Allah, Al-Fatihah. Kula niku kelingan, sing dadekke pejabat niku korupsi sapa sing salah? Ibu-ibu guru TK kuwi lho. Gara-gara mlebu sekolah, Gus, diwenehi cerita judule Kancil Nyolong Timun. Gek pentingnya kancil nyolong timun, diulang kita bocah-bocah niku napa? Niku lak maling niku. Mila mergo cilikane diajari kancil nyolong timun, begitu jadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Lak jenengan sayang kali Pak Bupati, kali Pak Wakil Bupati, kali DPR, dongakno. Tenanan niku. Silatul qulub menyambung. Mila bola-bali kula eleke kewan sing mangan tanduran ning sawah ki diarani bajing, tapi kok nganti ana pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge Pak Bupati awake dhewe ngomong ngono tetep guyang-guyu wong ora maling kok. Jajal lak maling. Pateni kowe. Kiyaine kaya asu iki ngono. Ora mungkin Pak, wis dijob tanggal 12 ya aku padake iki lho. Allahumma Bupati ini Forkombina semuanya selamat. Amin. Niki nyuwun sewu cara-cara yang digunakan oleh Wali Songo. Lah, tantangan Ansor Banser iki lho. Kalau di zaman Nabi bil lisan, di zaman sahabat bil kolam, di zaman Wali Songo bisa kofah, sekarang apa li? Bil medsos. Dan perlu kita sadari, medsos kita kalah li dibandingkan kelompok minhum. Kula nyuwun sewu, kula pengajian keliling sa Indonesia, saya ngaji wong puluhan ewu. Beritane cilik. Tapi mereka pengajian wong titik mawon nyuwun sewu, beritane gede. Soalnya apa? Perang media. Saya bilang sama kawan-kawan polisi sama TNI, satu peluru Gus, nembak orang, satu peluru satu kepala. Tapi postingan medsos, satu postingan bisa menembak jutaan kepala. Maka coba, mbak-mbak yang fatayat, kalau ibu-ibu muslimat katanya nganggo TikTok ya ora pantes lah. Masa ibu-ibu muslimat, miti ketune ya ora pantes lah. Tenan. Ora pantes. Tapi kalau mbak-mbak fatayat, kamu punya HP, fungsikan HP-mu untuk dakwah bil medsos. Apa kuwi? Oh, balonnya mumbul. Coba, napa kula mboten tersinggung? Ana kiai ganteng kalah konsentrasi hanya gara-gara balon gila ya. Doraemon pisan itu. Angel loh ngene iki.
Kok geting aku? Gara-gara balon malah melengos gitu loh. Aku dicampakkan oleh Doraemon gitu loh. Please deh. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka nyuwun sewu. Dakwah bil medsos. Kita diingatkan dengan satu firman Allah. Bagaimana kemudian kita harus berbijak di dalam bermedsos. Salah satunya kita gunakan untuk media dakwah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kok serius, kula niku pengajian angsal jawaban niki tanggal 19 Juni Deddy Corbuzier masuk Islam. Tanggal 20 saya berangkat ke Taiwan. Waktu itu saya ngaji di daerah Tainan. Jadi nyuwun sewu Taiwan ngarepe tai ku ada Gus, Taichung, Taipei, Tainan, pokoknya tai niku lah pokoknya. Dan bahasa niki aneh-aneh, Pak. Kula pengajian pertama teng Taiwan iku tahun 2015 sadurunge kula viral. Begitu rampung ngaji kula teng hotel Gusti parani kali bapak-bapak. "Oi, cike-cike, aku lak meneng wae to. Aku mbatin, ki cangkeme cek-cike iki ngopo? Oi, cike-cike." Akhirnya mergo ditokan takoni kula jawab, "Yes, cike-cike." Begitu aku mlebu kamar, kamarku didodok. "Oi, cike-cike kula mbatin kok cangkeme cek-cike wae iki ngopo?" Akhirnya kula takon lari Tulung Agung ketua panitia pengajian, "Mas, aku ketemu wong Taiwan. Ketemu aku ngomong cike-cike. Kok aku duyak ning kamar iki ngopo?" Lah Gus Miftah jawab nopo? "Yes." "Oh alah Gus, cike-cike niku jenengan ditawani kelon." Tapi nganggo bahasa Taiwan. Lah mergo kula ora ngerti artine kula jawab, "Yes." Jajal aku ngerti artine tak jawab, "Oke." Mila mangke dalu Pak Bupati kondur ketemu bojone. Cike. Pilihannya antara cike karo kroto. Shallu ala Nabi Muhammad. Sering ini saya, aku nggawe siir kebangsaan tapi lagunya lagu Joko Tingkir. Ayo diringi. Ayo ratu-ratu wae iki wah, dume amplop murah jelas. Jadi kula nggawe lagu, siirnya diganti gubahan dari Joko Tingkir. Wong Pasuruan rasa ribut kalau lagu Joko Tingkir. Nyatane gara-gara lagu Joko Tingkir malah saiki wong ngerti sapa Joko Tingkir. Jadi diterangke mawon Joko Tingkir niku wali. Joko Tingkir niku murid Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemudian menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Jadi rasa masalah ke. Wong gara-gara lagu niku buktine kata wong pengen ngerti kalau Joko Tingkir. Loh tapi ngenyek Joko Tingkir ngombe dawet. Loh salah. Justru zamane Joko Tingkir mbiyen onone dawet. Tak ngandani. Sing salah kuwi Joko Tingkir ngombe ciu. Lah kuwi salah. Ngombe degan ora apa-apa. Dawet ora apa-apa. Lah kan ngoten Pak. Yo jadi jangan gampang terprovokasi lah. Kita ambil hikmahnya saja bahwa gara-gara lagu itu wong ngerti akhirnya Joko Tingkir. Ngono wae ora usah siire mau ganti apa ya ora apa-apa le. Joko Tingkir ngombe dawet ra tau dikir endasemu. Urang. Iki contoh kok. Gosek to, Kang. Dume amplop murah jelas. Si Armane contoh malah tong tang. Ya mumet kok ndasku kok kepiye. Iki mung contoh. Kok cacahku ya ora apa-apa. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline butek sing disayang matane. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk di. Desa apa kecamatan Tutur ngundang Gus Miftah, ketua panitiane ganteng lumayan gagah, ono gajah adus ning belik najan gagah manuke. Sangel. Shallu ala Nabi Muhammad.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke Pasuruan, daerahnya aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bunga cantik di Pasuruan, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badari ya Allah. Bi ahlil badari ya Allah. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Bocah Ansor beda. Sekoliwet lawe jelantah, sekorawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan kula nikah, pacar mawon kula mboten. Momen das mulele. Kitab kuning kitab santri, tahu tempe menu sarapan. Hayo kabeh sing sregep ngaji, tak usahlah kelingan mantan. Tak usahlah kelingan mantan. Kecamatan Tutur ngundang Gus Miftah, kiai ning ganteng lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah. Wih codot-codot dirungokne kuwi. Cemen matamu. Oh tenan.
Mancing undur-undur oleh 10, mlayu ngalor kolore pedhot. Sopo sing nandur bakale ngunduh-ngunduh ora nandur jenenge. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, ibu-ibu jaluk. Buah belimbing, buah pisang, rene glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Sakit, ya Allah. Yes, pakai Pasuruan insya Allah kampung yang happy Pak Bupati, amin. Nah, tugas kita hari ini apa? Mengamplifikasi sahabat Ansor Banser Fatayat dakwah bil medsos. Jadi nyuwun sewu, begitu saya pulang dari Taiwan, neng pesawat reso turu Pak Bupati. Iki ngopo? Laku maca Yasin. Delalah ketemu ayat niki. 1 hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Aku mikir, kenapa mulut dikunci, tangan berbicara? Ternyata jawabannya hari ini, medsos. Banyak orang yang membuli, mencaci, memaki, memposting dengan menggunakan jari-jarinya. Ini besok akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka nyuwun sewu undang-undang bermedsos. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Dibutuhkan konten kreator. Caranya bagaimana? Cari tokoh-tokoh publik yang menginspirasi. Lah wong kowe duwe Instagram sing di-follow, ya Allah, Miyabi. Gisel. Hei, gunakan waktumu sebaik mungkin. Ingat, sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Kayak wong tua ya paham gitu loh, kayak ya nonton kayak. Mbak aku dikirimi sama menit Pak Bupati. Bil medsos. Bagaimana kemudian nyuwun sewu? Kayak kemarin saya posting soal pendapat saya tentang kepolisian. Hanya dalam waktu sekian detik ditonton ratusan ribu orang. Saya bilang, kita harus objektif sebagai masyarakat melihat kepolisian. Jangan sampai hanya kesalahan seorang Ferdi Sambo, seolah-olah polisi salah semuanya. Saya bilang, itu kesalahan Sambo secara pribadi, bukan polisi secara kelembagaan. Maka kita nggak objektif, nggak fair. Ono anak polisi mangkat sekolah dilokke, Sambo. Wih cangkeme bosok cah. Ono Bintara olahraga, Sambo. Kita nggak fair, Gus. Tapi juga sebaliknya, saya wanti-wanti sama teman-teman polisi. Hei Pak Polisi, kemarin polisi mengawasi masyarakat, hari ini masyarakat mengawasi polisi. Maka saya bilang, Anda jujur saja, masyarakat belum tentu percaya. Apalagi kalau Anda bohong. Makanya saya minta jujur. Ingat, jujur itu ada 2, jujur ayam dan jujur kacang hijau. Salah Pak, bubur itu yang untuk manah itu namanya bubur Pak. Oh busur. Busur itu yang untuk tidur Pak. Kasur itu yang untuk wedaan ibu-ibu Pak. Rampung. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Menggunakan medsos sebagai media dakwah. Nah, saya dulu punya kawan, namanya Haritanu yang punya MNC Group. Saya tanya, hei Pak Haritanu, Anda dulu bikin RCTI MNC Group habis biaya berapa? 1 triliun Gus. Kita sekarang nggak perlu keluarkan 1 triliun. Warga Pasuruan, warganya Gocesa cukup menggunakan HP, semuanya punya TV. Artinya apa? Dibutuhkan kreativitas. Maka Ansor Banser, kalau kamu pengen menolong Nahdlatul Ulama, berjuang di dalam Nahdlatul Ulama, bukan menolong, berkhidmah di dalam Nahdlatul Ulama. Saya tersinggung Gus, kalau ada orang bilang, saatnya kita menghidupi NU. Salah bro. Nggak ada istilah kita menghidupi NU, yang ada kita cari hidup dari NU. Saya kira apa-apa modal kok. Topeci tulisannya NU, payu. Baju tulisannya NU, payu. Kaos tulisannya NU, payu. Serban tulisannya NU, payu.
Tapi pesanku siji, sarungmu aja mau gambari NU, aku ra rido. Sarungnya NU Nahdlatul Ulama nguyuh ra cewek. Ya Allah. Mbah Hasim nangis, Bro, nangis. Kowe nganggo sarung Nahdlatul Ulama, ngising ra mok copot. Lah mosok gambare jagat kon nyawang silitmu. Kula niku jarang nganggo atribut NU napa, Pak? Soale kula khawatir reso mulyake NU. Kula niku paling geting nggih, Gus Irsan nggih. Ana wong gawe undangan pernikahan ditulisi ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kuwi fungsine apa? Padahal sing jenenge undangan niku nyuwun sewu bar diwaca di gua. Tidak, jenengan menjinakkan ayat. Bola gawe undangan cah Ansor Banser ki sing simpel wae le. Dimohon hadirnya hari Selasa tanggal sekian jam sekian atas pernikahan saya. Bawahnya ditulisi mohon 200.000. Konkret. Nyatane mohon doa restu teko didoake tok awakmu ya merengut kok. Ngendake jajan, orang nyumbang. Loh, jirene mohon doa restu cuk. Ngono kok. Mula-kula kene tani Gus. Ibu-ibu niku lak disungkemi anak wedok pas nikah niku mesti nangis. Kula pikir nangis niku mergo terharu arep ditinggalke anak wedok. Bono ora. Begitu anak wedok sungkem, ibuke jawab, "Oh alando, nduk gara-gara ngerabekke kowe ibu bangkrut." Kuwade rong dibayar, catering rong dibayar. Nangis. Ayo, saya hanya bisa pesan itu sama-sama Ansor Banser. Le, gunakan medsosmu. Kita dakwah bareng-bareng. Saya pengen dari Pasuruan besok muncul anak-anak Ansor Banser yang followernya di atasnya Gus Miftah. Saya nyuwun sewu, rahasia umum, konco-konco jaluk Ansor semuanya. Kowe arepe ngalim kaya ngopo? Lak kowe ra dikenal wong, omonganmu ra bakal dirungake wong. Mereka Gus, padu, mereka kompak, membuat apa? Sedekah subscriber. Sesama teman mereka saling diviralkan. Itulah alasan saya ingin membuat akademi kebangsaan, Gus. Saya punya gerakan moderasi. Saya inisiasi dari Surabaya dengan kawan-kawan saya. Gerakan moderasi, moderasi beragama, beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Saya ingin membuat akademi kebangsaan. Alasannya nopo, Kang? Saya ditanya sama teman-teman wartawan, bisa nggak pola dakwah kayak Gus Miftah ini diduplikasi? Oh bisa. Ayo. Makanya nyuwun sewu. Untuk menjadikan seorang artis dangdut dibutuhkan Akademi Dangdut Indosiar. Untuk menjadikan seorang artis idola dibuat Indonesian Idol, Pak. Untuk menyampaikan moderasi beragama Islam ala Ahlussunnah harus ada ke akademinya. Sehingga nopo dididik. Anda itu saya yakin belum muncul bukan karena Anda nggak bisa. Tapi mungkin satu masih belum berani. Dua belum tahu potensi. Tiga mungkin pekewo karo sing tua. Mila sing tua iki kudu ngerti. Sing tua iki ngasih kesempatan kepada anak-anak muda. Orang kok merasa tersaingi terus. Biasa wae, Bro. Sing nom muncul didalili itfin wujudaka fi ardil khumul. Ya mbahmu kuwi kok itu loh. Sing tua pengerten, sing nom tahu diri. Ini cara untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Kita nggak mungkin ngurip-nguripi NU. Kita yang cari hidup dari NU. Apa rumangsamu kiai-kiai ngajak ziarah wali mergo cinta karo wali? Ora, mergo golek bathi kok dadakno. Golek selisih margin kok. Cintaan opo? Niku nyuwun sewu. Yang ada itu bukan memperbaiki NU, tapi memperbaiki diri di dalam NU. Ojo salah bahasamu cah. Kuanen awake dhewe niki. Maka insyaallah hari ini kita mendapatkan amanah dari para pendahulu kita. Ingat, kalau kemudian dalil yang sering kita pakai apa, Gus? Al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Saya lebih ekstrim. Al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdu bil ajdadil aslah. Ismu tafdil, Pak. Mengambil yang terbaru, yang lebih baik. Salah satunya apa? Nih, medsosmu. Ayo, Le. Gawe konten. Bila perlu minta sama Pak Bupati, kasih dong sahabat Ansor Banser apa namanya pelatihan tentang medsos. Bila perlu diundang ke Nikita Mirzani.
Jadi begitu mulai kue kelingan medsosnya, tapi kelingan Nikita Mirzani. Kita dukung Pak Bupati, masjid-masjid kita fasilitasi, teman-teman NU, bila perlu masjid-masjid di Pasuruan dikasih wifi. Keren Pak. Jadi ke masjid bukan karena sholat tapi karena wifi. Insya Allah kalau kita lakukan, Nahdlatul Ulama akan mendapatkan kejayaannya. Amin Allahumma amin. Sampun jam 6:30, nggih. Kalau yakin kata sing dereng salat asar, monggo sareng-sareng, sampun. Tak pikir urung nih. Ora iso alasan ki aku. Ya dilit meneh. Nggih, lanjut. Kowe pengen ngomong hahe. Nah, bagaimana caranya? Kerjasama Pak. Sing tua-tua gawe konten, sing nom-nom ngerekam Pak. Kajian-kajian kitab kita itu kan sebenarnya menarik Gus. Tapi hari ini apa? Orang Indonesia belum mengenal itu. Karena belum teramplifikasi dengan baik. Speakernya kurang banter Pak. Kelompok-kelompok minoritas. Mereka kenapa hari ini kelihatan? Karena berani teriak Pak. Sementara kita mayoritas tapi silent. Maka ada istilah silent majority. Nah, anak-anak muda kita diingatkan. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepada aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Sekarang, beri kepadaku 10 ansor, akan kuguncangkan sosial media. Ngono bro. Malah orai, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Malah sinetron Pak. Belajar dari ulama-ulama salafus soleh. Belajar daripada kiai-kiai kita. Bagaimana kemudian mohon maaf, hasanah-hasanah ahlussunnah perlu kita kembangkan. Nyuwun saya Gus. Wong Wahabi lah ora percaya Pak kalau istilah tabarukan. Makanya kenapa kemarin saya protes kepada salah satu ketua umum partai yang mempersoalkan amplop dan salam tempel untuk kiai. Dia menganggap itu merupakan cikal bakal dari korupsi. Iki cangkem kok bosoke kaya ngene ya. Kowe iki wis sowan kiai ora nyangoni kok malah cerewet. Nyuwun sewu Pak, terakhir iki. Cah Ansor tak takon. Awake dhewe sowan kiai kuwi, kiyaine sing njaluk disowani apa awake dhewe sing butuh sowan? Kita yang butuh sowan. Kita salam tempel kepada kiai, apakah itu permintaan kiai atau kita yang butuh untuk salam tempel? Kita yang butuh Pak. Sama halnya ketika kita bersolawat kepada Nabi. Bukan Nabi yang minta disolawati. Tetapi kita yang butuh solawat untuk Nabi. Kok jenengan kirim Fatihah ke Mbah Hamid? Orang ke Mbah Hamid sing jelok di Fatihah. Ning awake dhewe sing butuh Fatihah ke Mbah Hamid. Niku jenenge tabarukan, ngalap berkah. Kowe iki wis sowan kiai orang gowo. Cangkemmu cerewet. Kaya panitia tutur mara ning pondokku. Orang njaluk barokah doa, njaluk barokah selfie. Lha niku Gus Irsat, kalau hari Sabtu lagi malam Minggu paing, mang takone sing tindak ngen kula. Dari jam 3 sampai jam 6 Gus, kula foto berapa ratus rombongan. Jadi selama 3 jam saya dituntut untuk merenges. Begitu kula merengut pisan, diposting kayak Miftah merengut mergo panitia tutur ra nggawa apa-apa. Kalau itu fakta kalau itu kayaknya. Nah, kaya hasanah tabarukan itu bisa kita amplifikasi melalui HP kita. Konco-konco mempromosikan kiai-kiai ahlu sunnah yang punya Instagram. Posting konten-kontennya di TikTok, gak usah malu. Itu adalah perjuangan kita hari ini. Itulah makna dari al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Insyaallah Nahdlatul Ulama akan mendapatkan kejayaannya. Amin Allahumma amin. Sampun ngisa, pengajian sampun rampung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.